Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat properti. Balik lagi nih sama saya di channel Cemara Properti. Hari ini saya masih di daerah Kota Hujan, yaitu Bogor, tepatnya di Jalan Raya Atang Sanjaya. Dan kali ini saya akan mereview sebuah rumah. Rumah ini konsepnya itu ingin mengangkat nuansa resort khas Bogornya, teman-teman. Yaitu di mana Bogor yang sudah kita tahu itu kota hujan, teman-teman. Maka dari itu, karena keseringan hujan, lembab, maka otomatis pemandangan lingkungannya pun akan hijau, serba-serba hijau, serba asri, dan pastinya udaranya juga sejuk. Selain itu juga, Bogor punya beberapa danau, teman-teman. Maka dari ini, rumah yang saya akan review, pasti akan ada danaunya sebagai fasilitas umum. Dan untuk lokasi di sini, aksesnya itu terbilang dekat, teman-teman. Mau kemana-mana aja, ya sekitar dari 5 menit, paling lama 25 menit lah. Misalnya kalau kamu mau ke jalan tol bisa, misalnya kamu mau ke departemen store bisa, kalau misalnya mau ke klinik rumah sakit sekitar sini bisa juga, atau misalnya mau ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, sekolah, itu bisa, teman-teman. Jaraknya ini masih dekat, sekitaran 5 menit sampai 25 menit aja untuk ke akses ke fasilitas yang di sekitaran sini, karena memang lokasinya masih nempel banget dari kota Bogor, teman-teman. Dan untuk rumah yang akan saya review ini, fasilitasnya cukup banyak, teman-teman. Dan kebetulan di sebelah saya ini sudah ada menggambarkan beberapa fasilitasnya nih. Tapi karena saya tidak hafal, mari kita lihat satu-satu saja biar saya yang bacain buat kalian ya, teman-teman. Dan untuk fasilitas di daerah sini itu ada banyak. Salah satunya itu pertama gerbang utama ya, teman-teman. Yang itu dimana akses dari jalan raya sampai masuk juga, gerbang utama. Lalu ada gerbang di tiap klasternya. Lalu ada taman area komunal juga, ada clubhouse dan kolam renang, lapangan basket, lalu ada area makanan F&B-nya juga, lalu ada sarana ibadah, ada danau, ada jogging track, lalu ada taman area bermain juga, playground children, lalu ada aktivitas olahraga seperti gym di outdoor, teman-teman. Dan terakhir itu fasilitasnya, salah satunya hutan belantara atau hutan buatan di perumahan kali ini. Jadi memang konsep resort mengangkat Bogornya itu kuat ya, teman-teman. Jadi serba hijau di sini. Kita masih melibatkan danau, hutan, dan area terbuka hijaunya juga di sini. Jadi memang mengangkat nuansa resort Bogornya kuat banget, teman-teman. Dan seperti apa rumah yang akan saya review kali ini? Jangan kemana-mana ya. Tonton terus sampai habis. Oke, teman-teman, saat ini saya sudah ada di show unitnya nih. Di show unitnya ini itu ada dua tipe. Yang tipe pertama itu satu lantai. Dan untuk yang kedua ini dua lantai, teman-teman. Dan cukup luas ya. Dari pinggir jalan sini udah langsung ada akses masuk, teman-teman. Dan saat ini kita akan mereview yang dua lantai, teman-teman. Tipenya ini tipe 75/66 dengan dimensi 6 kali 11 meter. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, bagus kan looks-nya. Ini itu hasil dari arsitek terkemuka Indonesia yang bernama Andra Matin, teman-teman. Kalian bisa cek sendiri deh siapa itu beliau dan bagaimana sepak terjang beliau di dunia arsitek, teman-teman. Yang pastinya cukup diacungi jempol lah hasil karya-karyanya ya. Bisa dilihat sendiri. Dan sekarang kita akan mau review nih, teman-teman. Ikuti saya ya. Oke, teman-teman. Kita akan review dari fasad depannya dulu nih ya. Bisa kita lihat di sini. Cukup bagus, teman-teman. Simple. Dan menurut saya, sepenglihatan saya itu kalau dari model atapnya itu sebenarnya atap pelana, teman-teman. Tapi ini dikombinasiin gitu, teman-teman. Jadi kalau dari samping itu modelnya atap pelana. Nah, cuma untuk bagian depannya ini agak menyembul keluar seperti ini. Ini bagian atasnya ini menyembul keluar itu untuk kamar, teman-teman.
Itu dari atapnya. Dan untuk kita lihat dari rangka atapnya ini, genting-gentingannya ini, dia menggunakan bitumen ya teman-teman. Jadi bukan genteng beton atau mungkin spandek pasir. Bisa kita lihat sendiri, kita turun ke carport. Di sini itu sudah ada taman kecilnya ya teman-teman. Cuma ini taman kecilnya bentuknya agak nyerong. Nah, pasti jadi pertanyaan nih, kenapa sih bentuknya agak nyerong? Nanti kita akan lihat. Sekarang kita bahas carportnya dulu. Dan untuk carportnya dari samping taman ke carport. Dan untuk carportnya di sini untuk bagian bawahnya menggunakan paving block dan sebelah di sisi sininya dikit menggunakan batu split. Jadi kesan alamnya masih main juga ya teman-teman. Bisa kita lihat ukurnya cukup luas, kira-kira muat untuk satu mobil. Satu motor masih cukup masuk lah di carport sini. Ini bagian dari carportnya. Dan oh iya, hampir lupa nih. Untuk kamu yang punya unit ini tuh ada gratisnya, yaitu gratisnya kanopi teman-teman. Kanopi seperti ini, percis. Bisa lihat kan kanopinya, kelihatan cukup kokoh. Dan untuk atap kanopinya ini menggunakan kaca tempered teman-teman. Jadi bukan menggunakan spandek, bukan menggunakan spandek pasir, dan lain semacamnya. Dia menggunakan kaca tempered. Jadi akses cahaya masuk, bisa juga masuk ke sini. Jadi terang nih teman-teman. Itu dari segi carport ya. Sekarang kita lihat lagi di sebelah sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, ini bentuk rumahnya kan nggak nyampe ujung ya. Nah, jadi space sisa ini, sebenarnya di belakangnya ini ada taman berbentuk letter L teman-teman. Gitu. Jadi sengaja ini batas bangunan dalamnya. Jadi sebelah sini ada, sebelah sananya di dalamnya itu ada taman bentuknya letter L, dan space di sini bisa kamu untuk naruh untuk tong sampah dan buang-buangan lain semacamnya. Dan sekarang kita dari sini, di sini sudah ada jendela teman-teman. Kalau dari bahan jendelanya ini dia menggunakan aluminium ya. Aluminium kan selain tahan rayap, tahan api juga. Dan sekarang saya akan mau bahas tadi kenapa tamannya bentuknya menyerong teman-teman. Yuk ikut saya yuk. Oke. Ini dia teman-teman, ini menjadi jawaban atas pertanyaan tadi, kenapa di bagian depan tamannya itu bentuknya nyerong teman-teman. Nah, bentuknya nyerong ini bisa digunakan sebagai area cuci jemur kamu nanti kalau misalnya punya unit ini. Cukup simple dan luas sih. Di sini sudah ada bagian buat naruh mesin cucinya. Nah, di sini. Dan ini untuk area jemurnya di area batu split ini. Gimana-mana. Nah, cukup luas kan buat area cuci jemur? Itu dia. Kenapa di bagian tamannya nyerong, makanya di sini sengaja dibuatin area cuci jemurnya. Dan sekarang kita cek ke depan nih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, kita lihat dulu nih pintunya. Pintunya ini bahannya menggunakan kayu solid ya teman-teman, jadi kokoh. Dan untuk di sini ada agak naik sedikit, dan sini sudah menggunakan granit, tapi teksturnya itu bukan tekstur yang glossy ya, yang modelnya teksturnya itu alam dan agak kasar. Poin plusnya pasti anti licin. Dan sekarang kita masuk yuk. Oke teman-teman, ini dia kita sudah masuk ke dalamnya nih. Cukup bagus teman-teman. First impression-nya ini konsepnya open space ya. Cuma nanti kita akan bahas lebih jauh. Dan sekarang saya mau tunjukin ini dia. Ini ada pintu kamuflase nih. Kira-kira apa? Ayo kita lihat. Ini dia teman-teman. Di sini ada satu powder room ya, bukan kamar mandi. Emang istilahnya kamar mandi, tapi ini penyebutan seni properti namanya powder room teman-teman. Jadi powder room ini fungsinya hanya buat kamu dari luar seperti cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, mungkin untuk kebutuhan buang air besar ada, tapi tidak dipergunakan untuk mandi. Itu powder room teman-teman. Ukurannya cukup simpel. Memang kelihatan dari sini sempit ya. Tapi dia menjorok ke dalam teman-teman ruangannya. Tetap oke. Dan untuk spesifikasi dari dindingnya, dia menggunakan keramik teman-teman. Di sini keramik licin. Dan untuk lantainya dia menggunakan sama kayak pas saya tadi masuk. Dia menggunakan granit dengan tekstur yang anti licin. Jadi anti slip ya teman-teman. Ini untuk powder room-nya. Dan sekarang saya akan tunjukin satu dapurnya. Oke teman-teman, ini dia dapurnya nih.
Kamu bisa lihat sendiri tampilan dapurnya, dan saya nggak pernah bosan-bosanin buat ngingetin kamu ini, ketika kamu lihat di unit ini, ketika kamu punya unitnya, segala bentuk furnish, bentuk properti yang ada di show unit ini, itu hanya bersifat contoh ya teman-teman. Jadi ketika kamu punya unit ini nanti, maka tampilannya itu tanpa furnish. Yang kamu dapat itu, jadi nggak ada bentuk-bentukan gini nih. Hanya plong semua, jadi tanpa furnish ya. Dan kamu bisa lihat dapurnya cukup simpel ya teman-teman. Di sini opsinya nih bisa naruh kulkas di sini. Di sini sudah cukup buat area nyuci piring, area masaknya di sini. Nah, di sini kamu bisa tambahin nih, mau taruh dispenser, tong sampah, misalnya habis memasak ada sampah-sampah, buangnya tinggal di sini. Jadi nggak perlu jauh. Bagus teman-teman. Dan untuk dari akses masuk sampai ke dapur, sampai ke living room nanti, ini lantainya menggunakan granit yang sama ya teman-teman. Itu granitnya anti licin. Jadi nggak glossy, jadi aman lah untuk kaki, nggak akan kepleset. Ini dari dapurnya, tadi kamar mandi sudah, dan sekarang saya mau tunjukin area living roomnya nih. Yuk. Oke teman-teman, ini area living roomnya. Jadi rumah ini ketika kita masuk ini konsepnya open space ya teman-teman. Dari masuk, di sebelah kanan saya tadi ada powder room, kirinya ada dapur, langsung masak-masak, bisa langsung opsi ruang makan di sini. Cukup luas teman-teman. Nih, saya rentangkan, ya kamu bisa perkirakan lah, segini cukup luas ya untuk area open space yang menyatu dengan dapur dan living room juga. Dan untuk spesifikasi lantai sama, tapi ada satu pemisah di sini teman-teman. Nah, di sini itu ada conwood-nya ya. Ada conwood, tekstur kayu seperti itu. Jadi ya memang konsep alamnya menguatkan juga. Bisa kita lihat di sini ada conwood, dan oh iya, ini ada ada opsional ketika kamu punya unit ini. Nah, saya tunjukin. Ini dia. Ini kalau misalnya kamu punya unit ini opsional ya. Jadi kalau misalnya kamu dapat tanpa furnish, tanpa ini juga. Jadi ngeplong teman-teman. Nah, gimana? Baru berasa kan open space-nya? Itu dia konsep ala nuansa Resort Bogor lah. Jadi bener-bener langsung menyatu dengan alam teman-teman. Dan kamu bisa lihat sendiri di sini ada taman ya. Ada taman bentuknya letter L ke samping tadi. Seperti yang saya jelasin di depan itu. Nah, ada space kosong kan? Nah, ini nyambung teman-teman. Di sini taman bentuknya letter L. Jadi hunian kamu itu nggak nempel sama tetangga. Gimana? Cukup ada aura-aura alamnya menyatu dengan rumah. Jadi udara jadi lebih sejuk. Ya intinya konsep nuansa alamnya mendukung banget lah teman-teman ya. Mantap. Dan sekarang kita lihat di sininya living roomnya nih. Nah, tadi dari sini saya ke sini geser sedikit aja ya teman-teman. Nah, di sini bisa jadi kamu contoh nih. Ada area nonton TV keluarganya juga. Jadi deket lah. Dari masak-masak, makan sambil nonton TV juga boleh. Dan untuk spesifikasi lantainya masih nyatu ya teman-teman. Bisa lihat ruangan nonton TV-nya juga oke. Nah, lalu untuk area living room-nya ini, atasnya ini dia nggak nyatu teman-teman, sama di area dapurnya ini. Jadi dia ada void ke atas teman-teman, yang nyatu ke sampai mentok. Jadi auranya bukan aura, sorry. Jadi udara dari atas niup ke dalam ke sini, jadi lebih sejuk. Dan otomatis ini saya ngomong suaranya aja sampai bergema nih, ada ininya. Jadi memang tinggi teman-teman void-nya. Menurut saya ini cukup oke ya. Dari masuk, ada dapur, ada powder room, bisa langsung aktivitas bersama keluarga di sini, masak-masak, nonton TV bersama keluarga di lantai 1, oke banget. Sekarang saya mau tunjukin di lantai 2-nya. Lantai 2-nya seperti apa ya? Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ke lantai 2-nya nih. Dan untuk lantai dari bawah sampai lantai 2 masih sama teman-teman, menggunakan granit anti licin teman-teman. Dan ini dia,
yang mau saya tunjukin. Kelihatannya mah nggak ada apa-apa ya, padahal di sini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ini kamar mandi, ini kamar lagi. Dan sekarang kita lihat yuk, di kamar sini ada apa aja. Ini dia teman-teman. Nah, kalau bisa lihat sendiri kan, kamarnya cukup luas ya teman-teman. Ya, ini aja tanpa furnish loh. Bukan, sorry. Ini aja dengan furnish, ini masih kelihatan lega banget. Dan ini aja dengan contoh furnish ini, kamu bisa opsi di sini buat meja kerja kamu nih, buat area produktif. Di sini kamu bisa taruh kasur. Nah, di sebelah kanan saya ini, untuk area wardrobe masih mencakup. Masih ketampung semua teman-teman. Aman banget. Satu ruangan begini nih, dengan furnish aja masih luas, apalagi tanpa furnish, ini kosongannya pasti tambah lega. Nanti bisa kamu jadiin opsi aja, maunya kayak gimana. Tapi kalau misalnya mau ngikutin contoh ini, juga boleh. Ini dari 1 kamar di lantai 2-nya. Dan opsi saya sih, kalau memang buat 1 orang, oke. Kalau untuk 2 orang, ya opsinya pakai ranjang tingkat. Sekarang kita cek keluar yuk. Oke teman-teman, dari kamar, ada kamar mandi. Kita lihat. Ini dia teman-teman. Di lantai 2-nya itu, ini kamar mandi ya, bukan powder room yang kayak di lantai 1. Di sini kamu bisa melakukan segala aktivitas selain cuci-cuci bersih, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Di sini kamu bisa mandi juga. Dan untuk spesifikasinya masih sama seperti yang ada di powder room lantai bawah. Dia menggunakan dindingnya itu keramik yang glossy. Dan untuk lantai bawahnya masih sama, menggunakan granit anti licin. Dan ketika kamu punya unit ini, kamu sudah dapat kloset duduk, dapat shower juga. Nah, di sebelah sini kealingan ada wastafelnya. Gimana? Oke kan? Untuk ruangan segini masih cukup kok untuk area cuci bersih, nggak terlalu sempit. Dan ada pencahayaannya juga nih. Di sini tuh ada lubang, cuma nggak dibikin kaca, jadi akses udara bisa keluar masuk dengan aman. Itu dia untuk kamar mandinya di lantai 2. Dan sekarang saya akan tunjukin 1 kamar lagi di sebelah sini. Ini dia teman-teman, 1 kamar lagi di lantai 2-nya. Nah, saya terawang-terawang dulu nih. Oh, ini untuk master bedroom-nya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, ukurannya juga pasti lebih luas dari kamar di sebelahnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini dengan furnish masih muat semua teman-teman. Dari master bedroom-nya, dari area lemarinya untuk naruh pakaian kamu, dan bahkan di sini ada contoh furnish seperti meja belajar nih, bukan meja belajar, sorry, area kerja buat taruh barang-barang, area produktif di sini masih muat juga. Ini furnish contoh ya. Nanti kalau misalnya kamu dapat ya kosongan, nggak ada apa-apa. Ini aja udah ada furnishnya, masih cukup luas ya. Bisa kamu lihat sendiri. Gimana? Kamu udah bisa nerawang-nerawang nggak nih rumah tipe ini, tipe 75/66 ini? Bisa jadi buat rumah kamu nanti. Di sini sudah ada jendelanya juga ya. Ini dia teman-teman. Di sini sudah ada area jendelanya, area udaranya juga oke, nanti masuk, cahaya masuk. Ini dia menjadi satu alasan kenapa tadi saya bilang atapnya itu atap pelana tapi dengan kombinasi. Nah, jadi dari samping dia bentuknya atap pelana tapi depannya ini muncul keluar. Nah, ini dia jawabannya. Kenapa muncul keluar? Karena buat master bedroom ini. Dan ini jendelanya yang tadi kita lihat dari luar. Oke teman-teman ya. Gimana? Rundingin dulu deh sama pasangan kamu. Pasti nggak nyesel kok dapetin unit ini. Oke teman-teman, itu dia review rumah tipe 75/66 dengan dimensi 6x11 meter. Gimana? Kamu udah ada bayangan belum buat memiliki unit ini? Kalau menurut aku sih unit ini di harga 700 jutaan, ini worth it teman-teman. Dengan 2 kamar, 2 kamar mandi yang satunya powder room, di lantai bawahnya itu konsepnya open space, yang lega banget, menyatu dengan alam, 700 juta ini worth it banget teman-teman. Ya, dengan harga 700 juta ini, itu sudah ada promonya loh. Kamu dengan 700 juta sudah dapat promo, biaya, surat-surat yang lain-lain itu sudah promo juga. Oke, sekian dulu review rumah kali ini dan saksikan di review rumah selanjutnya. Wassalam.